Puji Tuhan, kalau kita dikasih kesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah Kau aliri kami semua dengan kasih-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan terus selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan Kau yang turut campur tangan dari ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
sudah memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkau itu sangat baik buat kami Bapa. Tuhan, kasih yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami tahu firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu sanggup menguatkan kami, dan firman-Mu pula yang memulihkan kami, memulihkan kehidupan setiap kami jemaat di tempat ini Tuhan. Baik setiap kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami boleh menyiapkan tanah hati kami boleh membuka telinga rohani kami, untuk kami boleh menangkap akan firman-Mu, benih-benih firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu, sehingga apa yang Tuhan yang disampaikan hamba-Mu merupakan isi hati-Mu, sehingga kami semua jemaat yang mendengarkan, kami boleh dikuatkan dan kami boleh dimenangkan Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah kembali, biarpun kita dibatasi oleh ruang, ya, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama, ya, di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai yang kelima. Perikopnya berjudul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kisah Abraham ini tidak asing bagi kita, ya. Saudara-saudara kita saat ini, ya, 2 hari yang lalu, hari Jumat, mereka mengadakan kurban, ya. Tapi saya akan berbicara, kita akan belajar bersama firman Tuhan pada siang hari ini, bukan korbannya, tetapi sikap Abraham saat diminta anaknya, saat Abraham diuji. Bapak Ibu Saudara, Abraham dikenal dengan bapak orang percaya, bapak orang beriman, bapak segala bangsa. Saya percaya bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, ya, itu ada harga yang harus dibayar. Abraham tidak bisa disebut sebagai bapak orang beriman, bapak segala bangsa. Kita lihat saat Abraham, ya, bernama Abram sebelumnya, dipanggil Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan kepada dia, ya, dan suatu perintah yang diberikan kepada Abraham. Satu perintah yaitu, keluarlah engkau dari bangsamu, negerimu. Kalau di Kejadian 12 ayat 1 dan 2, ya, itu merupakan perintah Tuhan. Dan saya yakin bahwa Abraham waktu itu, ya, menurut. Karena apa? Di dalam ayat itu tidak disebutkan bahwa Abraham lagi menunggu atau bertanya kepada Tuhan. Tapi perintah Tuhan yang pertama, ya, keluarlah dari bangsamu, dari keluargamu, ya, dari sanak saudaramu, menuju tempat yang aku akan beritahukan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tidak gampang Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai seorang Abraham menerima perintah itu. Kita pun saat ini, kalau disuruh Tuhan, ya, keluarlah dari keluargamu, bangsamu, nanti pergi ke negeri yang akan ku beritahukan. Tidak gampang Bapak, ya. Dan itulah perintah Tuhan kepada Abraham yang pertama. Tapi Tuhan menurut, ya.
Dan saat di Kejadian 12 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa aku akan menjadikan engkau, kau akan meninggalkan keluargamu, bangsamu, negerimu, aku akan memberkati engkau dan memasyurkan namamu, dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara, kejadian yang pertama ini Abraham lakukan, ya, dan bukan stop di situ, Bapak Ibu Saudara. Setelah Abraham keluar dari negeri itu, Tuhan memberikan janji-janji yang lain. Janji yang kedua, yaitu engkau akan menjadi bapak segala bangsa, ya, engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, yang kedua dialami oleh Abraham, janji Allah diberikan kepada Abraham, yaitu mempunyai keturunan. Waktu yang tidak cepat, tapi waktu yang lama, ya. Kalau kita lihat bahwa Abraham saat menerima janji itu umur 75 tahun, dan dia harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anak perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sebagai umat, ya, umat Allah, orang yang percaya, kita pun menerima janji Allah, ya, bahwa Allah berjanji kepada kita setelah kita ditebus melalui darah Yesus di kayu salib, dan kita memiliki hidup yang kekal itu. Tapi secara jasmani Tuhan juga memberkati kita, asal kita menurut jalur Allah. Dan itu tidak gampang, dan perintah dan janji yang Abraham terima itu tidak masuk di akal, Bapak. Kalau Abraham menerima janji yang kedua bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa, bahwa keturunannya menjadi seperti bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Bapak Ibu Saudara, saat itu Abraham juga sudah tua dan menunggu 25 tahun. Secara medis Abraham juga sudah tidak produktif lagi, dan Sarah juga mati haid. Jadi janji yang kedua telah Abraham lewati juga, dan berkat ketaatan Abraham, berkat kesetiaan Abraham, tetap pegang janji itu. Apa yang Allah berikan, orang yang setia, orang yang taat akan menerima janji itu, dan janji itu menjadi daging di dalam kenyataan di keluarga Abraham. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti di situ. Yang ketiga, di ayat ke-20, di pasal ke-22, setelah Abraham menerima anak perjanjian, Tuhan masih menguji hati Abraham. Hati Abraham masih tetap kepada kekayaan atau ternak, ya, yang dimiliki, atau anak yang sekarang dia diberikan oleh Tuhan, yang dia terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi, kita baca, ya, di ayat 1, ya, firman Tuhan kepada Abraham, sautan Abraham yang pertama apa? Ya Tuhan. Artinya apa? Abraham menerima firman itu. Dan firman yang pertama dikatakan, ya, perintah Allah, anak yang kau sayangi, anak yang satu-satunya tunggal, ya, satu-satunya, korbankan menjadi korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, nggak gampang, ya. Saya tahu bahwa sebagai seorang ayah, kasihnya terhadap anaknya, anak satu-satunya yang telah dia tunggu selama 25 tahun, ya, dan keturunan ini merupakan harapan untuk hari depannya dia. Tuhan saat itu memerintahkan bahwa anakmu yang tunggal, anakmu yang kau kasihi, korbankan. Bapak Ibu Saudara, di ayat 2 saya bacakan ulang. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita akan belajar di ayat 2 ini, ya. Saat Abraham menerima perintah itu, apakah yang Abraham lakukan? Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak ngomel dan tidak menggerutu. Abraham bisa protes sama Tuhan. Tuhan, aku telah menunggu 25 tahun. Saat ini engkau minta kembali, ya. Tapi Abraham tahu bahwa hati Tuhan tidak sejahat itu, ya. Tapi Abraham belum tahu bahwa endingnya nanti gimana, ya. Tapi dia tahu bahwa Allah tidak akan merencanakan kecelakaan untuk keluarganya. Jadi sikap Abraham setelah menerima perintah itu, yang pertama, dia terima perintah itu dan tidak menggerutu, ya, dan dia tidak protes kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dia dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang percaya, kita menjalani realita kehidupan,
ya, mungkin ya banyak di sana, di luar sana, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak yang dipanggil Tuhan sebelum dia membahagiakan anaknya atau bersama-sama dengan orang tuanya. Apa yang dikatakan? Tuhan, mengapa Engkau mengambil orang yang kami cintai? Itu pasti akan ada tanda pertanyaan di dalam itu. Ya, Abraham mungkin bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau minta anak yang satu-satunya yang telah Engkau janjikan dan realisasi 25 tahun, sekarang Engkau minta kembali. Tapi Abraham tetap menurut dan tidak ada gerutuan atau omelan atau protes terhadap Tuhan. Sikap Abraham yang pertama ini patut kita teladani, Pak Bro. Ya, kita tahu bahwa keturunan Abraham yang telah dijajah di Mesir, dikeluarkan dari Tuhan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kelemahan keturunan Abraham adalah menggerutu dan ngomel. Saat dia menggerutu, dia mengomel, artinya tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Ya, sehingga seolah-olah Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu. Apa yang dilakukan Allah terhadap umatnya? Biarpun dia menjadi umat kecintaan, saat dia menggerutu, ngomel, apa yang dilakukan Tuhan? Dihabiskan di padang pasir dan padang gurun, dan mereka tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, teladan pertama yang kita dapat dari Abraham sebagai bapak kita ya secara rohani, biarlah kita saat ini yang mengalami sesuatu sesulit apapun ya, jangan kita menggerutu, tapi mari kita lihat janji Tuhan, perintah Tuhan itu kita lakukan dengan setia. Yang kedua, pelajaran yang kita petik dari Abraham, dia saat menerima perintah itu tidak terjadi tawar-menawar. Ya, Abraham bisa tawar-menawar. Ya, Tuhan, jangan anakku, ternakku aja. Karena Abraham juga diberkati di dalam sisi keuangan, di dalam kekayaannya. Mungkin dia bisa minta ke Tuhan tawar-menawar. Ya, tapi tidak dilakukan. Dan istimewanya Abraham, saat dia diminta anaknya, dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi coba, saat Sodom Gomora akan dihanguskan oleh Tuhan, Abraham bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, dia masih menawar dengan Tuhan. Tuhan, seandainya ada 50 orang, apakah Engkau akan menghanguskan? Enggak. Ditawar sampai 45, 40, 30, sampai 20, sampai 10. Artinya apa? Abraham untuk dirinya sendiri, dia tidak tawar-menawar, tapi untuk orang lain, keselamatan orang lain, dia masih tawar-menawar dengan Tuhan. Artinya apa? Dia punya hati yang baik untuk orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak akan menawar sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang telah buktikan bahwa dia keluar dari Ur Kasdim, Tuhan memberkati. Biarpun waktu itu tidak ada harapan untuk Abraham dalam pikirannya, tidak pernah terbesit dia untuk diberkati. Tapi Tuhan telah nyatakan setelah dia keluar dan Tuhan memberkati. Dan setelah itu dia menerima janji dan Tuhan realisasi di dalam janjinya itu, mempunyai anak. Bapak Ibu Saudara, ya seringkali kita juga sering tawar-menawar. Yunus juga saat disuruh ke Niniwe, dia menawar, ya, tapi dalam hatinya dia langsung belokkan ke Tarsis. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, sering kita tawar-menawar dengan Tuhan. Saat ini, kalau kita saat ini menerima firman Tuhan, ya, kalau kita menerima firman Tuhan, jangan kita tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau engkau saat ini masih muda, ikut aku, ya, jangan tawar. Tuhan, aku masih muda, masih jauh, enggak. Jangan. Langkah ke depan kita tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu bahwa kalau Tuhan mau ambil kita besok, kalau kita sering tawar-menawar dengan Tuhan, maka kita akan terlambat. Ya, teladan yang kedua dari Abraham, kita bisa tarik teladan yang baik bahwa sesulit apapun, ya, dia sebagai seorang ayah, ya, kasihnya untuk anaknya dan masa depannya, dia pun saat diminta oleh Tuhan anaknya, dia tidak pernah menawar. Saya percaya bahwa Abraham tahu karakter dari Allah yang dia sembah. Dan yang ketiga, pelajaran yang diberikan oleh Abraham kepada kita, ya, dia tidak
menunda-nunda. Di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia masang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, serta Ishak anaknya, ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak bisa, pelajaran yang ketiga kita terima dari Abraham adalah dia tidak pernah menunda-nunda. Ya, dikatakan pada keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham dan melakukan. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang ketiga kita dapatkan dari Abraham. Saat Abraham menerima perintah itu, Abraham tidak menunda-nunda. Begitupun juga saat ini, ya, saat kita ditegur melalui firman Tuhan, saat kita menerima firman Tuhan, jangan kita menunda-nunda. Kalau itu teguran untuk kita menjadi baik, ya, saat ini kita belum baik dan Tuhan menegur supaya rohani kita makin bertambah dan karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan Allah, ya, Tuhan mau bahwa hari ini juga engkau saat menerima firman Tuhan, jangan ditunda-tunda. Ya, Tuhan mau saat engkau dengar, engkau lakukan. Itu yang Tuhan mau. Ya, pelajaran yang keempat yang kita terima dari Abraham, ya, di ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Dan ini kata-kata Abraham yang positif, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang keempat kita terima dari Abraham, ya, tidak ada pikiran yang negatif Abraham terhadap Allahnya. Ya, Abraham mempunyai pikiran yang positif dan perkataan yang positif. Ya, suatu pikiran yang positif dilakukan melalui apa? Perkataan. Dia katakan kepada bujangnya, kamu tunggu di sini, setelah kami selesai, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, bahwa saat Abraham meninggalkan, belum terjadi mujizat itu. Tapi pemikiran Abraham, ya, terhadap Allah adalah pemikiran yang positif. Dan dia buktikan dengan perkataan kepada bujangnya bahwa nanti aku akan kembali. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang keempat ini, ya, biarlah kita mempunyai pikiran yang positif kepada Allah, dan pikiran positif itu kita nyatakan, kita realisasikan di dalam apa? Perbuatan kita, perkataan kita. Saat itu Abraham belum menerima mujizat itu, tapi saat itu Abraham tahu bahwa sesuatu akan terjadi, bahwa itu adalah kehendak Tuhan terhadap dia. Dan dia tahu bahwa Allah yang disembah bukan Allah yang jahat, Allah yang selalu diktator meminta anaknya. Tapi dia tahu bahwa saat Tuhan memberikan perintah, dia tahu bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang Rohman, Rohim juga terhadap dia. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang keempat, biarlah kita saat ini, ya, apapun keadaan kita, ya, seolah di depan tidak ada jalan keluar, di depan jalan buntu. Secara mungkin matematika di dalam keuangan kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, secara logika tidak masuk akal. Tetapi mari melalui pelajaran yang keempat yang Abraham berikan, bahwa kita mempunyai pikiran yang positif, dan melalui pikiran yang positif kita nyatakan di dalam perkataan kita, di dalam kelakuan kita. Endingnya Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa saat itu Abraham melaksanakan seluruh perintahnya, ya, perintah Tuhan. Dan saat dia taat dengan perintah itu, terjadi mujizat yang besar. Bapak Ibu Saudara, bagi Abraham tidak gampang untuk melakukan itu. Pelajaran yang kelima yang kita dapat dari Abraham, dia bisa melakukan itu karena dia cinta terhadap Tuhan. Dia setia terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini, ya, di dalam kesulitan, selama 4 bulan ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi mari melalui firman Tuhan pada siang hari ini, pelajaran-pelajaran yang Abraham telah berikan kepada kita, kita terima dan kita lakukan. Jangan menunda-nunda, jangan terlalu tawar-menawar, tapi kita mempunyai pikiran positif terhadap Allah melalui tindakan kita, semuanya itu nyata. Ya, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan lagi supaya
selama ini kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang memelihara kita, ya Tuhan buktikan bahwa sampai hari ini kita bisa bertahan. Itu suatu mujizat dan anugerah yang besar bagi kita. Melalui keluarga Abraham ini, biarlah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini yang udah lama kita tidak bisa beribadah bersama-sama, ya melalui keluarga-keluarga ini, sesuai dengan tema gereja kita, Start from Home, ya. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama di ruang ibadah, tapi tubuh kita adalah bait suci Allah, ya. Kita perbarui melalui kejadian ini. Selama 4 bulan kita tidak bisa beribadah, tapi Tuhan mau, dan pasti saya percaya Tuhan mempunyai rencana. Biarlah keluarga-keluarga yang dipulihkan seperti keluarga Abraham, ya, menerima banyak janji-janji Tuhan dan terrealisasi dalam hidupnya. Kita telah banyak menerima janji Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan. Tinggal kita mau taat atau tidak, itu terserah saudara. Ya, sekian renungan firman Tuhan yang bisa saya berikan. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita tahu bahwa perjamuan kudus mengingatkan kita pada pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan telah rela berkorban untuk kita semua, dan Tuhan memperingatkan supaya ini dilakukan supaya kita tetap ingat kebaikan Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara, angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Kristus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
Engkau buktikan bahwa sampai saat ini Engkau tetap memelihara kami, dan Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memuji Tuhan dan mendengarkan dari firman. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu, pelajaran-pelajaran yang perlu kami petik di dalam firman-Mu, Bapa. Biarlah kami, Tuhan, jangan menggerutu. Biarlah kami tidak menawar-nawar, dan kami tidak menunda-nunda. Dan kami tahu bahwa kami mempunyai pemikiran yang positif, dan kami realisasi dalam perbuatan kami, perkataan kami. Dan semuanya itu, Tuhan, biar Engkau berikan hati seperti hati-Mu, Bapa, yang setia terhadap perintah Bapa, dan sampai akhir melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Bapa, biarlah melalui firman yang kami terima, Engkau ingatkan kembali bahwa kami melakukan semuanya ini karena kami mencintai Engkau. Saat kami mencintai Engkau, maka Engkau berikan hati yang bisa memberi, berikan hati yang bisa memuji dan mengasihi sesamanya, Bapak. Teristimewa mengasihi Engkau lebih dari semuanya, Bapak. Lebih dari keluarga kami, lebih dari harta kami, lebih dari apapun yang kami punyai, Bapak. Dan kami tahu bahwa semua yang kami punya, semuanya berasal daripada. Terima kasih Bapak, bila firman-Mu pada siang hari ini menguatkan dan menjadi suatu rema di dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan melalui Roh Kudus yang memampukan kami. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimak dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang kami telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat.